Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat saya sampaikan kepada siswa-siswi kelas 11 SMK Golden Raja Bungur dan selamat bergabung di pembelajaran jarak jauh SMK Golden Raja Bungur Kabupaten Bogor. Pada materi kali ini saya akan menyampaikan materi dari pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan, yaitu tentang memahami administrasi keuangan. Dan sebelum kita melangkah ke materi, baiklah saya akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran materi ini. Baiklah, kita melangkah ke materi, yaitu pengertian daripada administrasi keuangan, yaitu suatu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi yang meliputi perencanaan, peraturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Perencanaan itu meliputi bagaimana sumber dana itu kita peroleh, dari mana dana itu kita dapatkan, dan untuk apa dana tersebut kita pakai yang ditentukan dalam satu periode tertentu. Peraturan artinya bahwa setiap pengeluaran uang itu harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kemudian pertanggungjawaban, ya, maksudnya bahwa setiap uang yang kita keluarkan itu harus ada bukti tertulis, ya. Dan yang terakhir, pengawasan keuangan, yaitu untuk kontrol, di mana dengan adanya pengawasan tidak akan terjadi manipulasi tentang keuangan. Berikutnya, komponen daripada administrasi keuangan. Ini ada beberapa macam, diantaranya yang pertama yaitu financial planning, ya, itu fungsi untuk merancang dari mana dana tersebut didapatkan dan untuk apa dana tersebut dibelanjakan. Ini biasanya dibuat dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, budgeting finansial, yaitu fungsi penganggaran, ya, fungsi untuk pembelanjaan. Yang ketiga, financial management atau disebut juga dengan istilah pengelolaan keuangan. Ini harus dibuat betul-betul secara profesional, bagaimana cara mengelola keuangan itu, ya. Yang kemudian search finansial, yaitu sumber keuangan, ya. Artinya kita mencari keuangan, yaitu bisa berasal dari si owners, ya, modal dari pemilik, bisa juga dari penjualan saham, bisa juga dari pinjaman dari bank, atau bisa juga dari penjualan surat obligasi. Yang berikutnya financial storage, ya, atau penyimpanan uang. Uang harus disimpan di tempat yang aman, ya. Ini biasanya disimpan di bank atau di perusahaan, ya, yang disimpan dalam suatu brankas. Yang berikutnya financial control. Fungsinya adalah untuk kontrol keuangan agar tidak terjadi penyimpangan. Yang terakhir auditing, yaitu audit, ya. Dilihat, diawasi, ya, tentang apa? Tentang semua bukti-bukti transaksi yang ada, yang telah terjadi, sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan keuangan dapat berjalan secara normal atau terjadi penyimpangan. Berikutnya tentang fungsi daripada administrasi keuangan. Yang pertama sebagai investment function atau fungsi investasi. Secara umum yang dimaksud dengan investasi itu adalah pengelolaan keuangan. Di sini ada dua tipe yang harus kita lihat, atau ada dua jenis daripada tipe investasi. Yang pertama short term investasi, ya, atau short term investment, yaitu investasi jangka pendek, ya, yang bisa dialokasikan ke dalam bentuk uang tunai atau kas, piutang, persediaan dan perlengkapan. Piutang terjadi karena adanya operasional usaha, yaitu dengan cara melakukan penjualan secara kredit. Kemudian long term investment, ya, itu bisa kita alokasikan ke dalam harta yang berupa tanah, gedung, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Intinya bahwa short term investment itu adalah investasi jangka pendek dalam jangka waktu maksimal 1 tahun, sedangkan long term investment itu adalah investasi jangka panjang yang alokasi waktunya di atas 1 tahun. Kemudian shopping function, ya, yaitu fungsi pembelanjaan atau fungsi pengeluaran. Jadi maksudnya bahwa keuangan itu bisa digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Yang berikutnya search fund function, ya, sumber pencarian dana. Ini kita ulangi bahwa dana itu bisa berasal dari owners atau pemilik perusahaan,
bisa dengan cara menjual saham, dengan cara kita meminjam uang dari bank, ataupun dengan cara menjual surat obligasi kepada umum. Yang terakhir, keempat, yaitu profit sharing function, yaitu fungsi pembagian laba. Jadi sini bahwa admin keuangan itu berhak ya mengatur pembagian laba sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Oke, materi berikutnya adalah tentang manfaat daripada administrasi keuangan. Yang pertama, manfaatnya adalah pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan menjadi lebih teratur. Ini jelas ya. Kita bayangkan bagaimana kalau tidak ada pencatatan ya. Ini akan terjadi manipulasi. Yang kedua, penggunaan dana organisasi lebih terkendali. Jadi dapat diminimalisir ya, dikendalikan. Yang ketiga adalah untuk meminimalisir kesalahan. Ini jelas ya, dengan adanya pencatatan keuangan ini akan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya manipulasi dana. Kemudian petugas daripada administrasi keuangan. Yang pertama sekretaris ya, kedua bendahara atau kasir, yang ketiga adalah manajer keuangan. Sekretaris di sini adalah sekretaris daripada asisten daripada manajer keuangan. Yang kedua bendahara atau kasir ya, yaitu mereka orang yang ditunjuk untuk menyimpan uang ya, baik di perusahaan ataupun di tempat lain ya. Dalam hal ini dia berfungsi sebagai pemegang kas kecil. Yang ketiga manajer keuangan. Ini orang yang bertanggung jawab keseluruhannya di bidang keuangan. Yang terakhir adalah tugas daripada administrasi keuangan. Yang pertama yaitu menyusun rencana keuangan, yaitu membuat rencana keuangan dari mana sumber dana didapatkan, kemudian dari untuk apa dana tersebut dibelanjakan, dibuat dalam suatu periode tertentu. Yang kedua yaitu membuat laporan keuangan. Membuat laporan keuangan berisi tentang laporan laporan perubahan kas, laporan laba rugi perusahaan, neraca dan arus kas. Dan terakhir laporan laba rugi. Yang kemudian yang ketiga yaitu mengelola uang tunai. Ini jelas ya, dia berhak atau berkuasa tentang uang tunai yang ia pegang, yaitu pertama disetorkan ke bank, ya, kemudian berhak menerima ya, dan dilaporkan ke bagian akunting. Yang terakhir dia berhak mengelola kredit ya, atau pinjaman ya. Ini bisa diberikan kepada karyawan ya, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa berikan komentar di kolom yang telah disediakan, karena komen yang kamu sampaikan merupakan bahan evaluasi bagi saya untuk memberikan penilaian terhadap materi yang saya sampaikan. Dan jangan lupa like and subscribe pada YouTube SMK Golden. Sekian, terima kasih.